Memperingati Hari Tani Nasional, mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kota Tasikmalaya, Jawa Barat menggelar aksi di halaman kantor Pemkot Tasikmalaya pada Jumat 24 September 2021. Sempat terjadi kericuhan dalam aksi mahasiswa tersebut. Aksi saling dorong antara mahasiswa dengan petugas keamanan pun tak bisa terelakkan saat mereka akan masuk ke kantor Pemkot Tasikmalaya. Akibatnya 3 orang mahasiswa sempat terjatuh hingga nyaris pingsan. Mereka langsung dibopong temannya untuk mendapatkan pelayanan medis. Meski sempat terjadi kericuhan, namun aksi unjuk rasa PMII itu berakhir aman usai perwakilan dari pemerintah Kota Tasikmalaya dan DPRD menemui masa aksi. Dalam aksinya itu, PMII menuntut untuk segera membuat peraturan wali kota tentang kepastian harga pasar, perlindungan lahan pertanian, dan menggalakkan pertanian organik. Kemudian perwal untuk menjaga ekosistem, menindak bangunan yang tidak berizin pada lahan pertanian, serta membuat aplikasi yang mempermudah pemasaran hasil bumi petani. Selain itu, pihaknya juga menuntut agar perwalko tersebut segera dibuat. Tujuannya agar kedepannya ada perlindungan terhadap petani. Karena ketakutan terbesar yaitu saat pasar dan tengkulak yang bermain. Pada ujungnya nanti ada monopoli pasar yang terjadi di harga hasil tani. Untuk itu pihaknya mendesak Wali Kota Tasikmalaya agar segera membuat siklus pertanian organik, seperti halnya di Kabupaten Tasikmalaya dan Kuningan. Namun, Kota Tasikmalaya yang secara potensial terhadap pertanian masih belum ada. Bahkan hingga hari ini pun tidak ada perlindungan lahan secara penuh. Padahal sebelumnya pihaknya sudah mengusulkan namun janjinya di akhir tahun, tapi saat ini pun masih belum ada. PLP2B ini menjadi sebuah perlindungan bagi lahan petani agar tidak terjadi alih fungsi lahan. Petani maupun badan usaha yang dipegang oleh setiap kecamatan harus membuat siklus demografi. Sebab banyak petani yang kebingungan karena hanya tahu menanam dan memanen, tapi hasil taninya bingung mau mereka jual kemana. Karena hari ini saya rasa Kota Tasik yang memang secara potensial dari 10 kecamatan itu ada 6 kecamatan yang potensial di bidang pertanian. Salah satunya Kecamatan Ciberem, Kawalu, Mangkubumi, terus Bungursari gitu. Tapi hari ini misalnya dari DPR ini belum ada regulasi yang tetap gitu. Makanya pada ujungnya adalah alih fungsi lahan itu tetap membabi buta gitu. Nah, terus yang kedua itu bicarakan mengenai regulasi kepastian harga pasar. Padahal di undang-undang itu sudah jelaskan, perda gitu. Kita menuntut membuat perwalkot supaya apa kedepannya minimalnya ada perlindungan terhadap petani gitu, kesejahteraan petani. Ketakutan kami adalah pasar ini yang bermain, tengkulak yang bermain. Pada ujungnya nanti ada monopoli pasar yang terjadi gitu, di harga hasil tani. Nah, yang ketiga, kita mendesak Kota Tasikmalaya untuk membuat siklus pertanian organik. Kita lihat di kota-kota yang lain seperti di Kabupaten Tasik sudah ada, Kabupaten Kuningan sudah ada pertanian organik gitu. Nah, cuman Kota Tasik yang memang secara potensial terhadap pertanian gitu masih belum ada gitu. Kita menyodorkan program Dinas Pertanian minimal harus membuat BIMTEK ataupun workshop gitu yang memang edukasi terhadap petani gitu, bahwasanya pertanian organik itu penting. Walaupun kita bicara hari ini adalah pertanian anorganik ini menjadi ketergantungan dari petani gitu. Nah, sama selanjutnya yaitu berbicara mengenai RTH di Kota Tasik. Tadi bicara mengenai RTR juga ini sangat penting juga gitu, karena hari ini belum ada perlindungan lahan secara penuh gitu. Dan kita mendesak juga untuk pemerintahan Kota Tasikmalaya perihal PLP2B, perlindungan lahan berkelanjut ini sangat penting. Karena dari kemarin pun ketika sudah kita follow up menjadi pembahasan akhir tahun lagi. Karena saya rasa PLP2B ini menjadi perlindungan untuk lahan petani supaya tidak terjadi alih fungsi lahan. Nah, sama selanjutnya adalah kita harus membuat siklus demografi baik itu dari petani itu sendiri untuk membuat badan usaha milik petani ataupun badan usaha yang memang dipegang oleh tiap kecamatan, terus juga dari dinas pertanian ini harus mendukung secara penuh gitu. Karena tadi banyak hari ini petani kebingungan gitu, hanya tahu misalkan menanam sama memanen, tapi hasil taninya itu bingung mau menjual kemana selain ke pasar. Kang, tadi ada sempat dorong-dorong, kenapa Kang? Oh, tadi mungkin kami hanya sekedar bersikap bahwasanya kami datang ke sini dengan cara baik-baik. Kami datang ke sini hanya terhormat gitu. Kami aksi terpimpin kali ini gitu. Cuman apa yang terjadi? Tadi dari pihak keamanan melakukan tindakan represif gitu. Dan saya rasa hari ini pun kita dilindungi oleh undang-undang gitu, bahwasanya melaksanakan aksi gitu. Secara administrasi kita sudah memenuhi gitu. Itu yang saya kecewakan tadi gitu, perihal tindakan represif dari keamanan. Padahal kita hanya melihat saja respon dari beberapa dinas yang kita undangkan dari Dinas PUPR, LH, terus Dinas Pertanian juga Ketahanan Pangan, sama Indak, sama DPRD Komisi 2. Ada yang luka kan ya Kang dari mahasiswa? Nah, tadi ada 3 orang yang memang luka gitu. Tapi alhamdulillah tidak luka berat, langsung ditangani oleh tim medis dari kita gitu.
Apip, Harapan Rakyat, Tasikmalaya.